Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji syukur tentunya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya masih bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengupas sedikit tentang menjadi budak dunia. Jangan menjadi budak dunia. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk menghamba kepada dunia. Tapi realita yang muncul dan fakta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah menjadi budak dunia. Capaian yang ingin kita harapkan pada kajian yang berbahagia ini adalah bisa melihat lebih dekat lagi apa yang Allah inginkan terhadap kita ketika Allah hadirkan dunia, dan tetap memiliki semangat untuk mencapai dunia dalam tujuan-tujuan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kupas, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah dengan para sahabat berjalan melewati pasar. Di ujung pasar ada tumpukan sampah-sampah. Dan Nabi melihat ada seonggok bangkai kambing. Lalu beliau mengambilnya dengan tangan mulianya, diangkat, dan beliau mengatakan kepada sahabatnya, Man yuridu minkum hadza bidirhamin. Siapa yang kepengen dari kambing ini aku jual dengan harga 1 dirham. Para sahabat tersenyum, wahai Nabi, engkau jual 1 dirham? Kayaknya engkau berikan kepada kami gratis saja. Siapa yang kepengen, wahai Nabi? Siapa yang berkeinginan kalau engkau hadiahkan 1 bangkai kambing kepada kami? Siapa yang kepengen? Karena kambing itu sudah menjadi bangkai dan hidungnya pun sudah copot. Nabi tersenyum mengatakan, la dunya ahwanu min hadza indallahi tabaraka wa taala. Beliau mengatakan dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mempersepsikan dunia itu adalah sesuatu yang hina, Pak, Bu. Kenapa? Ketika dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam dunia itu ada pertikaian, perceraian, pertengkaran, perselisihan. Ketika di dunia tersebut tidak saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ketika di dalam dunia tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya telah kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Berapa banyak mereka yang terpesona dengan dunia, terlena dengan kenikmatan dunia, dan hancurlah kehidupan rumah tangganya. Maka kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memperkenalkan dunia kepada kita dan memberitahukan kehidupan dunia seperti apa. Kita lihat pada surat Al-Ankabut ayat 64. Allah mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya
illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Pada surat Al-Ankabut ayat 64 Allah mengatakan, maka tidaklah dunia ini seperti permainan senda gurau belaka. Ulama menegaskan jangan ngotot ngejar dunia, jangan ngoyok ngejar dunia, jangan serius banget ngejar dunia. Kenapa? Rizkinya sudah Allah atur semuanya. Sekuat apapun tenaga kita untuk mengejar rizki, kalau Allah belum putuskan rezeki itu datang kepada kita, Allah tidak akan datangkan, Pak. Ya, tapi sedekat apapun rezeki kita, Pak, kalau itu memang rezeki kita, sebenarnya kita akan nikmati semuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, permainan saja. 5 tahun ini ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi anggota dewan, Pak, ada yang jadi petinggi, karirnya melesat. Belum tentu 10 tahun kemudian masih bertahan dengan karirnya. Ya, Fir'aun yang gagah kekuasaannya antara timur dan barat, habis masa kekuasaannya. Namrud yang sombongnya luar biasa dan ia merasa menjadi raja sepanjang masa, Allah turunkan, Pak, dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya 250 tahun. Sampai-sampai Namrud membenturkan kepalanya dan matilah ia dalam keadaan terhina. Kekuasaan yang menjadi kebanggaan bagi dirinya pun sirna semuanya. Permainan. La'ibun walahun. Titik akhirnya Allah mengatakan wa inna daral akhirah lahyal hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat literasi di dalam agama Islam, Pak, tentang perjalanan dunia, perjalanan akhirat, dan kita melihat beberapa kalimat-kalimat orang-orang saleh dahulu, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika melewati sebuah kubur, beliau meneteskan air mata dan menangis tangisan yang sangat luar biasa. Selevel Utsman bin Affan menangis, yang setiap malamnya menghatamkan Quran, setiap Ramadannya hatam Quran 2 kali sampai 3 kali, setiap satu hari dalam Ramadannya ratusan kali dia hatamkan Quran berkali-kali. Berlinang air mata melewati sebuah makam dan menanyalah sahabat, mayubki, kenapa engkau menangis? Fa innal qabra atabatun min atabatil akhirah. Sesungguhnya makam ini adalah, kubur ini adalah pintu gerbang akhirat. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan awalnya adalah kehidupan kubur. Karena setelah kehidupan kubur prosesnya mulai, perjalanannya mulai, dan itu perjalanan yang sangat-sangat abadi. Sehingga Nabi mengatakan ad-dunya kadzilil zail. Dunia itu seperti ziluz zail. Seperti bayangan yang meninggalkan kita, seperti naungan di mana saat kita melakukan perjalanan singgah sejenak, berteduh kita di bawah pohon tersebut, lalu melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Dunia itu Bapak Ibu seperti rest area. Tak lama kita di rest area, sekedar mengisi bensin, buang air kecil, buang air besar, menunaikan salat atau makan sebentar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan yang luar biasa panjangnya. Wa inna darul akhirah lahil hayawan. Maka Al-Quran memberikan kepada kita bahwa dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Maka jangan pernah iri, jangan pernah dengki dengan kehidupan teman, kerabat, sahabat kita yang kehidupannya glamor, Pak, yang kehidupannya happy dengan dunianya. Karena sejatinya itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, persepsi Al-Quran terhadap dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membiarkan orang-orang kafir dengan nikmat dunianya, bahkan Allah lepaskan dunia itu kepada mereka. Pada surat Al-Hijr ayat 3.
Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kata Allah, ambil tuh dunia. Biarin tuh dunia mereka makan semuanya. Ya. Wa yatamatta'un, mereka nikmati semuanya. Wa yulhimul amal, mereka terpesona dengan hingar-bingarnya dan terlena dengan nikmatnya. Fasawfa ya'lamun, karena mereka sangat mengetahui kelak di akhirat mereka akan tahu ujungnya adalah siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Tapi pada poin ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, bukan. Sejatinya kita ini sangat dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang tangan di atas dibandingkan tangan di bawah. Artinya orang kaya yang dermawan. Bukan hanya sebatas kaya. Qarun juga kaya. Tapi ketika Nabi Musa mengutus ulama-ulamanya untuk datang kepada Qarun dan mengatakan, wahai Qarun, pada hartamu ada hak fakir miskin yatim piatu, keluarkan hakmu. Qarun mengatakan, wahai para ulama utusan Musa, sesungguhnya yang kami dapatkan karena kejeniusanku, karena kepintaranku. Tidak ada intervensi siapapun kecuali aku yang punya kehebatan, aku yang punya kejeniusan. Al-Quran menyebutkan memang Qarun jenius, ahli ekonomi, Pak. Sangat pintar, cerdas. Tapi tafsir mengatakan, tidakkah ia ketahui cerdas dan jeniusnya Qarun itu adalah karunia Allah? Betul, Pak? Karunia Allah Subhanahu wa taala, dia lupa itu. Kalau kita menelisik lebih jauh lagi, Qarun itu Bapak Ibu, dulunya itu seorang qari'ut Taurat, orang yang pandai baca kitab Taurat. Bahasa kitanya qari'ul Quran. Kalau sudah mendendangkan Taurat, sekian ratus orang, Pak, berhenti untuk mendengarkan lantunan-lantunan tilawah Taurat yang diucapkan oleh Qarun. Tapi ketika dunia datang kepadanya dan terbuka kenikmatannya, dia lupa dengan Tuhannya. Bukan kita tidak boleh kaya, Pak. Yang gak boleh itu kaya yang lupa Tuhan, kaya yang lupa dengan fakir miskin, kaya yang lupa memberi. Maka sejatinya orang-orang beriman itu tampilannya adalah tampilan orang-orang yang kaya, yang bisa menolong orang, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mereka punya kekayaan yang melimpah tapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat menikmati satu kurma premium, ada ajwa super, Pak. Ada ajwa aliyah, gitulah kira-kira ya. Ajwa. Ya. Dulu Indonesia belum ada korma, Pak, yang ada jamblang, betul. Jamblang mirip-mirip korma, Pak, tapi sepet itu mah ya. Itu Masya Allah, Pak. Kormanya korma premium, ajwa aliyah. Bahasa Betawinya rada gede, Pak. Premium. Nabi itu Bapak Ibu, kalau punya ajwa, beliau banyak memberi kepada orang lain. Sedangkan kurma yang banyak beliau nikmati adalah kurma kering. Karena jiwa Nabi itu jiwa itsar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Banyak mengutamakan orang lain. Tetangga, kerabat, sahabat, tamu yang datang diutamakan yang ajwa, Pak. Yang kering beliau nikmati. Kita kalau punya korma, datang tamu, yang kita kasih mana, Pak? Yang kering, betul ya. Yang ajwa untuk kita, betul, Pak? Ini Masya Allah, Pak. Abdurrahman bin Auf saat menikmati satu kurma premium, baru satu gigitan masuk, beliau menangis. Sahabat yang mengatakan, ma yubki, mengapa engkau menangis? Ia mengatakan, hadat tamar ma akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma premium ini tidak pernah dimakan oleh Nabi. Nabi makan kurma ajwa itu pun hanya 1-2 butir saja. Keseharian Nabi adalah kurma-kurma yang kering. Saya mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat memakan kurma premium ini.
Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menangis untuk kedua kalinya. Sahabat mengatakan, mengapa engkau menangis lagi? Beliau menyebutkan satu ayat. Ajalna tayyibati hayatibukumud dunya. Jangan-jangan nikmat kurma ini yang Allah segerakan di dunia, tapi aku tidak mendapatkan nikmat yang lainnya dari Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nikmat ini yang Allah segerakan di dunia dan aku tidak mendapatkan di akhiratnya kelak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membawa kalimat itu, kalimat Abdurrahman dalam kehidupan sehari-hari, Pak, Masya Allah, hidup kita akan bersahaja. Tidak terlampau sombong saat nikmat bertaburan datang kepada kita. Dan tidak ada sifat pelit yang kita miliki dalam kehidupan. Senantiasa memberi. Iya, itulah buah dari pemahaman yang integral, yang menyeluruh tentang dunia. Dunia hanya tempat singgah saja. Orang-orang yang memberikan dari nikmat Allah dari hatinya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berikan pasti balasan yang terbaik kalau kita mau memberi, Pak, atas dasar cinta. Ini Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika perutnya keroncongan, ia datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Abu Bakar mengatakan, tidak ada makanan yang bisa saya berikan kepada engkau, karena beberapa makanan aku sudah berikan kepada yang lainnya. Maka beliau berjalan, sikutnya mengepit perutnya. Tiba-tiba ada suara menggema mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Menengok beliau ke sebelah kanan, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Maka beliau mendekatinya. Bahagian Abu Hurairah, mengapa dipanggil Nabi? Nabi di tangannya ada sebaskom susu. Tapi Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, ini sebaskom susu, tolong berikan kepada tamu-tamuku di belakang rumahku. Namanya Ahlus Suffah. Bapak Ibu, kalau ke Raudhah itu lewat belakang rumah Nabi ada panggung 2 jengkal, namanya Ahlus Suffah. Beberapa tetamu Nabi duduk di belakang rumah Nabi. Tolong berikan susu ini. Hati Abu Hurairah seakan-akan jatuh saat itu. Kenapa? Di hatinya bergumam, ya Allah, gua kira untuk gua, ya Allah. Gitulah kira-kira, Pak. Dia mengira susunya untuk dirinya, rupanya untuk tetamunya, tetamu Rasul. Siap wahai Nabi. Dibawa baskom tersebut ke belakang rumah Rasulullah SAW. Para sahabat tetamu Nabi sedang menunggunya. Dinikmati oleh mereka. Habislah susu tersebut. Sisa baskomnya dipulangin kepada Nabi. Di tangan Nabi ada segelas susu. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, al-an anta wa ana. Wahai Abu Hurairah, tinggal segelas, engkau dengan aku. Alhamdulillah 3 hari kita belum mendapatkan makanan juga. Ayo wahai Abu Hurairah, ayo engkau minum dahulu. Nabi mengutamakan orang lain walaupun beliau butuh. Walaupun beliau berhajat besar, kepengennya luar biasa dengan susu tersebut. Tapi Nabi mengutamakannya. Ayo wahai Abu Hurairah, minumlah engkau dahulu. Abu Hurairah mengatakan, engkau wahai Nabi. Nabi mengatakan, engkau wahai Abu Hurairah. Minum beberapa teguk, sisa setengah. Abu Hurairah menyodorkan kepada Rasulullah. Kata Rasul, habiskan wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah memegang gelas tersebut dan menghabiskannya. Nabi tersenyum dan mengatakan, barakallahu lak. Semoga berkah untukmu wahai Abu Hurairah. Pulanglah engkau, lanjutkanlah kerja-kerjamu. Nabi tidak merasakan setetes susu tersebut, Pak. Karena bagi Nabi dunia itu hanya tempat singgah saja. Ia ingin mengajarkan kepada kita, Pak. Bukan Nabi, bukan Nabi orang yang miskin. Kalau Nabi minta 2 gunung emas, pasti Allah memberikannya. Pasti Allah memberikannya. Tapi Nabi tidak mau seperti itu. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, Pak. Orang yang tidak punya materi masih bisa memberi. Bagaimana dengan orang yang punya sesuatu? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran memberikan pandangan kepada kita tentang dunia, Pak.
Dunia itu sesuatu yang sering melenakan kita. Pada surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang beriman, hati-hati dengan harta dan anak. Akan melenakan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak. Harta dan anak kalau dua-duanya lengkap, Pak, sempurna di dunia. Banyak anak, banyak harta, senang. Ya. Banyak harta, enggak punya anak, enggak lengkap di dunia. Berusaha untuk adopsi anak atau bayi tabung, Pak, program bayi tabung. Yang penting punya anak. Banyak harta, enggak punya anak, enggak sempurna. Banyak anak nggak punya harta, belangsak, betul ya, belangsak hidup. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tapi hati-hati, Pak. Berapa banyak gara-gara anak banyak harta melimpah, kesombongan hadir, Pak. Merasa paling hebat di muka bumi ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam literasi Islam, Pak, ada ancaman Nabi bagi mereka yang berambisi mengejar dunia. Ya, bagaimana ancaman Rasulullah SAW? Man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa dunia menjadi ambisinya. Ada 3 ancaman Nabi. Yang pertama adalah faraqallahu alaihi amrah. Allah cerai beraikan urusan keluarganya. Allah cerai beraikan urusan hidupnya, Pak. Dengan keluarganya nggak akur. Dengan istrinya bertengkar, dengan anak-anaknya pun berantem, Pak. Nggak pernah ketemu. Setiap kali dapat rizki bermasalah dalam hidupnya. Ada jamaah kita, Bapak Ibu, kerja sebulan Ramadan kemarin kami naik mobil online ya. Seorang supir langsung mengatakan, ini Bapak, mohon maaf Bapak Ustadz ya. Oh ya, kenapa? Mau bicara aja Ustadz. Sekaligus minta nasihatnya. Saya resign dari sebuah perusahaan yang menangani tentang pajak. Saya jujur saat itu mendapatkan nikmat banyak. Ketika ada masalah kami menghadapinya, dan kami dapatlah angka yang fantastis tiap harinya, Pak, lumayan. Dari 15 sampai 20 juta. Kalau dihitung total itu bisa 3 digit, Pak. 150, 200 sampai 300 juta. Tapi Ustadz, 2 anak saya hancur semuanya. Anak pertama saya kena narkoba dan sering masuk kepolisian, kantor polisi. Yang kedua, anak saya yang kedua sakit-sakitan. 2 kali dalam sepekan pasti ke rumah sakit. Istri saya kedapatan ada masalah dengan temannya. Saya stres, Ustadz. Satu hari saya datang ikut pengajian. Di samping sebuah perusahaan ada masjid. Saya mendapatkan ada satu kisah dari seorang ustadz tentang nikmatnya hidup dengan keberkahan. Yang kesimpulannya adalah tidak ada harta berkah, tidak ada keberkahan dari harta yang haram. Terngiang-ngiang kalimat itu ke telinga saya. Tak nyaman kami dalam tidur, Ustaz. Esoknya saya resign dari perusahaan tersebut. Bulian teman-teman, cacian makin gak pernah berhenti. Kata-kata kasar dari mereka, goblok lu, tolol lu, otak di mana, nyari uang susah, nyari kerja susah. Ditinggalin tuh tempat basah. Saya minta kepada Allah untuk dikuatkan, diteguhkan hati saya. Kalimat itu sangat menyakitkan hati saya dari teman-teman yang terdekat. Tapi demi Allah, untuk keluarga tercinta, Ustaz, untuk keluarga tercinta, saya istikharah kepada Allah, saya tinggalkan tempat tersebut. Nganggur sepekan. Pekan depan, tetangga depan rumah mengatakan, Bang, saya punya mobil 2, itu mobil bawa aja. Cobalah bismillah nge-grab. Maka dia pakai tuh mobil tersebut. Ustadz dapat alhamdulillah 75.000. Dapat 120.000, Ustadz. 3 bulan tiba-tiba anak saya pergi ke masjid. Yang pertama
Tiba-tiba ia mendatangi seorang ustadz private Quran. Anak yang kedua tiba-tiba sehat. Dia nggak mau ke rumah sakit, tidak ada rasa sakit dalam tubuhnya. Lalu berikutnya makannya enak. Yang tadinya berat 40 nambah jadi 50, 60, 70. Sekarang badannya bagus Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah berhenti dari rumah sakit. Saya bersyukur kepada Allah Ustaz. Betapa harta haram itu menghancurkan rumah tangga. Dan ketika melangkah dengan yang halal, keberkahan datang dalam rumah tangga ini. Oh pantas. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kanatid dunya hammuhu. Mereka yang ambisi mengejar dunia, farqallahu alaihi amrah. Allah cerai berikan urusan rumah tangganya. Allah jadikan setiap kali dapat rezeki bermasalah, Pak. Maka jangan pernah kita Pak terpesona dengan tampilan mewah seseorang. Ya, belum tentu tampilan yang mewah, yang indah itu mewakili kehidupan yang sebenarnya. Ada kalanya penuh dengan masalah dan derita. Ya, ini Masya Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa kata Nabi? Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Mereka ambisinya mengejar dunia, Allah jadikan ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan tidak pernah memiliki rasa cukup dalam penerimaannya. Iya. 100 juta nggak cukup, 150 juta nggak cukup. Bu, ibu masih hidup bu? Ibu kalau suami ngasih rizki nafkah sebulan cuma 250 juta, kira-kira terima nggak? Hah? Kira-kira pakai ilmu kirologi, kira-kira terima nggak nih? Hah? Nah, nggak usah jawab, dari wajahnya kelihatan nerima banget ini ya. Saya punya langganan Pak, kue rangi, tukang kue rangi yang pakai motor yang dimodifikasi, di depannya itu gerobak kecil yang dari beras kemudian dengan kelapa dengan gula. Kita beli 15.000 Pak, numpuk 3 bantal itu. Kita tanyakan, ini Pak segini harganya? Iya Pak Haji, ya namanya kue kecil-kecilan gitu. Bang, berapa pendapatan per hari? Dia mengatakan paling tinggi 120 Ustaz. Ya kalau hujan lebat 15, 20, 25 lah kira-kira itu. Keluarga di mana? Keluarga saya di Ciamis Ustaz. Istri dengan 3 anak. Terus kalau ngirim berapa? Saya kalau ngirim 1,3 Ustaz per bulan. Ya kalau kecil-kecilnya 750.000 per bulan. Tapi yang membuat saya bahagia sampai netes air mata ketika istri mengatakan, Pak, alhamdulillah terima kasih, kirimannya sudah keterima Pak. Bapak sing sehat di Bekasi. Ya Allah, kami dengan anak-anak ridho semua Pak. Ya, kami nerima, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak ya. Alhamdulillah. Ada seorang wanita istri tukang kue rangi, per bulan dapat 750.000 rupiah. Itu kalimat alhamdulillah berkali-kali Pak. Betapa bahagianya sang suami mendapatkan istri seperti itu. Ya. Mengapa? Karena Allah membuka hatinya dengan rasa cukup. Orang kalau sudah dibuka rasa cukup Pak, nikmat datang berkali-kali pun bisa ia tolak semuanya. Cukup dengan apa adanya. Kalau kita sudah makan enak Pak, makan sudah kenyang, sudah kembung perut, diajak makan kebuli, kira-kira terima nggak Pak? Halo, terima nggak Pak? Terima juga ini ya Allah, berarti maruk ini namanya ya. Masya Allah. Nah, kita melihat ada orang-orang yang kenyang dengan dunia, ada orang-orang yang tidak kenyang dengan dunia. Suaminya sudah ngasih dengan 3 digitnya, masih meminta lebih daripada itu, maka membuka peluang yang besar untuk melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu disebut dengan korupsi, Pak. Mencuri, menggunakan hak milik orang lain untuk kehidupan rumah tangganya. Nah, ini Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya santri 3-4 yatim, Pak, bersaudara. Kami menanyakan tinggal di mana? Di Setu. Ibu kerjanya apa? Guru TPA. Nah, ketika hari Ahad datanglah sang ibu. Kita ngobrol dengan ibu tersebut. Guru TPA, Pak. Gajinya berapa? 400.000 rupiah. Lalu kami nanyakan, punya rumah, Bu? Enggak, kita ngontrak. Kontrakan harganya 300.000 rupiah. 4 anak, pendapatan 400.000, nutupin kontrakan 300.000, sisa 100.000 rupiah, Pak. Dengan 4 anak. Apa kata sang ibu? Ya, Pak Haji, kalau bicara kebutuhan sih memang butuh. Tapi saya minta kepada Allah nggak banyak. Saya minta pada Allah rasa cukup. Alhamdulillah dicukupi sama Allah. 2 anak saya kuliah. Anaknya kuliah, Pak, dapat beasiswa. Ya, 2 anaknya lagi di pesantren pun dibebaskan dari biaya pembiayaan. Saya mau ngapain lagi hidup sendiri di rumah? Ngajar pengajian dapat 50.000, dapat 70 rupiah. Ya alhamdulillah. Yang penting anak saya dan saya pribadi diberikan rasa cukup. Kita tanya sama anaknya, adik dapat uang jajan dari mamah berapa? 30.000 sebulan. Sebulan 30.000. Ibunya masukin uang lagi 50.000. Ditolak sama anak. Anak mengatakan, udah mah nggak usah mah. Udah ini aja 30.000 untuk mamah di rumah. Enggak sayang, untuk adik enggak, udah cukup 30.000. Rasa cukup, Pak. Orang-orang yang dekat dengan Allah dan menerima takdirnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada sang hamba itu adalah diberikan rasa cukup, Pak. Betapa indahnya hidup di dunia kalau kita memiliki rasa cukup. Enggak terpesona dengan hingar-bingar kehebatan dunia. Tetangga depan rumah ganti mobil, enggak tertarik sama sekali. Yang sering muncul depan rumah punya parabola. Kita minum paracetamol, betul ya? Itu yang sering muncul, Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. 3 ancaman Allah lewat lisan Nabi. Ambisimu ngejar dunia. Yang pertama adalah farraqallahu ali amrah. Allah cerai beraikan kehidupanmu. Dengan keluarga nggak akur, dengan tetangga ribut, Pak. Iya. Ada rizki nambah masalah. Wa ja'al faqrahu baina ainai. Dan Allah jadikan ia fakir. Terus butuh dengan dunia, Pak. Nggak pernah ada puas-puasnya. Ya. Bahkan gelisah melihat orang lain bertabur harta. Dan yang ketiga kata Nabi, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendatangi nikmat-nikmat tersebut, mengejar nikmat tersebut, rezeki tersebut, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah memberikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apa artinya? Yang dia dapatkan tidak ada keberkahan. Bapak Ibu, kita datang ke sini kerja, tujuannya apa? Pikiran kita, mindset berpikir kita adalah anak dan istri. Anak agar bisa sekolah, agar anak bisa kuliah, agar kita bisa sedekah, agar kita bisa bantu orang lain. Maka semakin banyak niat tersebut, lelah letih kita, kata Nabi, man asbaha kalan amsa maghfiran lahu. Barang siapa yang lelah letih mencari nafkah, maka sore harinya ia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, Pak, di dalam literasi Islam itu ada beberapa kaidah yang perlu kita renungkan, Pak. Apa itu? Antara kaya dan miskin. Si kaya belum tentu mulia, si miskin belum tentu hina. Kalau kaya itu mulia, kalau orang kaya itu mulia, maka Fir'aun dan Qarun namanya tertoreh tinta emas dalam Al-Quran. Tapi Qarun dan Fir'aun namanya menjadi dokumentasi hitam, Pak.
sejarah yang gelap agar kita jangan sampai memiliki penyakit virus seperti Fir'aun dan Qarun. Si kaya belum tentu mulia, si miskin belum tentu hina. Bilal bin Rabah, Nabi memanggilnya, wahai Bilal, sami'tu qaqana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar bunyi sendal sudah sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang engkau miliki? Beliau mengatakan tidak ada amalan yang hebat wahai Nabi kecuali aku salat selepas wudu. Ulama fikih menyebutkan adalah salat taharah, salat bersuci. Ya, ini Pak jamaah yang dari Allah. Jangan pernah merendahkan orang miskin, Pak. Karena kemiskinan itu adalah fitrah. Fitrah. Kalau tidak ada orang miskin, Pak, siapa yang jadi tukang kebun? Siapa yang menjadi asisten rumah tangga di rumah kita, Pak? Siapa? Bisa jadi kita menemukan hidayah lewat orang miskin tersebut, Pak. Khudhil hikmata walau kana min famil bahaim. Ada gium Arab mengatakan, ambillah hikmah tersebut walaupun keluar dari mulut binatang sekalipun. Ambillah hikmah itu walaupun keluar dari mulut pembantu, Pak. Pembantu mengatakan, Pak Haji, Bu Haji, kalau ada masalah cobalah puasa, cobalah sedekah, cobalah tahajud. Rupanya itu obat bagi masalah kehidupan yang sangat besar. Anaknya, Pak, tidak pulang-pulang selama sebulan dan terancam bunuh diri. Apa yang terjadi ketika mendengar kalimat pembantunya, cobalah sedekah? Dia sedekah ke panti yatim, Pak. Berubah, anaknya pulang. Dan anak yang memeluk ayah ibunya meminta maaf dan kembali ke kehidupan normal. Dari mana hikmah tersebut? Dari mereka orang yang miskin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah yang berikutnya nih, yang kaya belum tentu cukup walaupun materinya banyak. Yang miskin belum tentu kurang walaupun materialnya tidak begitu banyak. Ya. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu adalah rasa cukup yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Purwakarta itu, Pak, ada rumah sederhana, Pak. Ya. Istrinya Pak K yang sudah lanjut usia 65 tahun, Pak. Datanglah murid-muridnya membawa uang sekian, ada yang bawa kendaraan, ada yang menghibahkan mobil. Apa kata sang nenek? Ya, isi sang kiai, sudah jangan kesini. Nenek sudah tua. Mendingan ini materi-materi yang kamu berikan hibahkan ke pondok pesantren. Jadi jariah kamu. Iya, anak-anak ibu gak mau dimanjakan dengan barang-barang mewah seperti ini, gak mau. Anak-anak ibu gak mau dibanyakan dengan materi ini. Ambil sama kalian, wakafkan ke pondok pesantren. Ada orang yang menolak dunia, Pak. Dikhawatirkan anak-anaknya tidak terdidik dengan baik dengan dunia tersebut. Ya, kalau kita punya anak yang terbiasa kehidupan yang nikmat, maka sulit untuk mendapatkan perjuangan hidup yang berat, Pak. Kalau di depan kita ada 2 gelas, Bu, ada 2 gelas. Teh pahit dengan teh manis. Kira-kira teh mana yang kita akan minum, Pak? Izin, boleh menjawab, Pak? Ada teh manis, ada teh pahit. Mana yang paling pertama kita dahulukan untuk kita cicipi, untuk kita minum? Halo? Teh manis. Selain teh is, selain itu, ya. THR lain, ya. Teh mana yang kita akan nikmati, Pak, pertama kali? Teh yang pahit dahulu. Karena berujung sesuatunya akan manis di akhir. Ketika kita selanjutnya meminum yang manis. Kalau kita minum yang manis, Pak, berujung pada yang pahit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpahit-pahitlah kita dalam ibadah kepada Allah. Berpahit-pahitlah kita dalam mendidik anak-anak. Pahit perjuangan membesarkan mereka. Pahit nak mencari nafkah. Ajarkan mereka berdagang dan sebagainya, Pak. Maka mereka akan mendapatkan manisnya sebuah perjuangan hidup. Sama dengan kita yang dahulu berjuang mati-matian, Pak. Sekarang merasakan memetik buahnya.
Kisah itu bisa menjadi sejarah buat kita yang kita akan beritahukan kepada anak cucu kita. Ayah seperti ini dahulu. Ayah seperti itu dahulu. Mengapa? Teh pahit dahulu yang kita minum, barulah yang kita rasakan teh manis. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan yang kita ambil? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janganlah dunia yang hingar-bingar mempesona ini menjadikan kita terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengapa dunia kita miliki, Pak. Tidak mengapa dunia kita genggam, tapi berhati-hatilah. Berapa banyak orang-orang dahulu hancur karena mereka gemerlap terpesona dengan dunia yang mempesona. Tapi dunia yang kita hidup saat ini jadikan sebagai langkah-langkah kita, bekal-bekal kita untuk kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliaran manusia Bapak Ibu yang sudah ada di alam kubur, mereka berteriak, "Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu." Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Pasti aku beramal saleh ya Allah. Pasti aku beramal saleh. Pada ayat yang lainnya, la asaddaqanna. Pasti saya akan bersedekah ya Allah. Hidupkan kembali ya Allah. Kata Allah, enggak bisa. Semuanya sudah berlalu. Maka kita yang hidup saat ini Bapak Ibu, banyak diingatkan oleh kerabat, sahabat, banyak diingatkan oleh flyer, nasihat-nasihat di dalam WhatsApp dan sebagainya, agar kita tidak terlena dengan dunia yang mempesona kita. Ya, karena itu pertebal keimanan, banyak dekat kepada Allah. Jangan jauh dari klaster orang-orang yang soleh. Dan milikilah circle-circle orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu akan membawa kita ke tempat yang baik. Dan orang yang buruk itu akan membawa kita ke tempat yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.